yang berkeliaran itu mencari orang-orang tersesat, petugas-petugas yang berkeliaran pakai pakaian nopo ada benderanya itu nanti kalau tersesat akan didamping. Ini dalam kemah Mina ini AC-nya ya enggak senikmat di hotel. Ini untuk tanggal 10, 11, 12. Lah, ada alternatif. Karena hotelnya di Masjid itu bisa tidak nginep di Mina, langsung pulang ke hotel, tapi nanti setiap lempar lari ke Musdalifah. Tergantung kita kemahnya ini ada di mana. Kadang-kadang jarak lempar jumroh ke hotel itu lebih dekat daripada lempar jumroh ke kemah. Kalau pas di Mina Jadid itu bisa sampai 7-8 kilo. PP begitu 14 kilo. Tapi tembrikon itu tadi, karena kita sudah seneng tok tenggu. Meskipun 14 kilo yang kalau di Indonesia ini kita gak kelakon, wis bingung golek Gojek, golek Grab. Di sana itu melaku itu semuanya kita. Karena sudah tertutup dengan rasa senang itu tadi, tinggal disepakati dengan Pak Yesufi enaknya ke hotel atau ke tenda. Lah terus kalau langsung ke hotel, gimana nanti mabitnya ke Mina? Ini kalau standarnya menginap di Mina itu itu 11, 12 kalau pulang duluan, kalau pulang akhir itu sampai tanggal 13 itu harus nginep di sana. Ada minimalnya enggak? Ada minimalnya itu tanggal sepanjang malam minimal 6 jaman lah di sana. Malam hari sekitar 6 jaman. Bahasa fikihnya itu muqdhamul lail, sepanjang malam. Tapi juga ada pendapat yang memperkenankan disebut mabit, sudah disebut menginap di Mina itu pada saat seseorang itu posisi ketemu subuh itu ada di Mina. Jadi seumpama subuhnya jam 5 umpama, jam setengah 5 ada di Mina, kan berarti ketemu subuhnya di Mina kan ya? Berarti itu sudah dianggap mabit bermalam. Ini pulau meskipun ini pendapat kedua ulama, pendapat lemah, kalau biasanya nggak bisa ini karena paling enak. Apalagi kalau kita ditaruh di Mina Ajdad. Mina Ajdad itu posisinya di Musdalifah. Sudah Musdalifah itu. Kita tanya ke petugasnya, loh katanya ditaruh di Musdalifah. Ini Musdalifah. Loh terus Minanya mana? Oh besok jadi Mina. Iso loh. Ini saya ini dekatnya Malang, besok tadi Blitar, kan belum bisa kan? Nah itu. Penandanya juga itu yang menginap di sana itu biasanya cuma jamaah Indonesia. Lah kalau kemudian masih ada pendapat lagi, ini pendapat yang paling gampang mana? Kalau kemudian ada ibu-ibu sepuh, bapak-bapak sepuh yang tidak mungkin jalan lagi, niku ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa mabit di Mina itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena kalau wajib ditinggalkan harus menyembelih dan. Tapi kalau sunnah, kalau ditinggalkan sunnah menyembelih dan tapi tidak harus. Mau dua kan, Pak Ustadz, kalau tak nyembelih dan mau dihawak kalau kaya, boleh.
Apa dosa? Tidak ada dosa. Dan itu sudah penutup yang tidak kita jalankan. Itu tadi, makanya karena jamaah haji itu prosesi intinya itu 5 atau 6 hari itu 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang pulang akhir. 6 hari itu ini yang krusial. Jadi jenengan kalau umroh bolak-balik sebelumnya ya boleh, tapi harus melihat kondisi fisik kita. Jangan sampai nguber sunat umroh bolak-balik tapi kemudian malah acara intinya geblek. Jangan sampai itu dilakukan. Jangan sampai itu dilakukan. Jadi harus jaga kondisi kita masing-masing. Atau bilang, wis aku niat ingsun melok pakete UB mawon, ya tidak ada masalah itu. Sudah cukup, lebih dari cukup. Allah itu tidak melihat berulang-ulangnya kita melakukan ibadah, tetapi melihat kualitas ibadah yang kita lakukan. Jadi makanya terserah yang Allah enake, itu kebijakannya seperti apa. Ini tentang jamarot, kemahnya yang seperti ini. Jamarot, makanya ada bendera-bendera Indonesia yang akan mengarahkan kita. Ikuti aja bendera Indonesia. Dan yang terpenting itu jangan membiasakan diri komentar yang tidak penting. Pulau haji pertama 2005 itu ketua KPIH saya itu bilang di Mina nih saat dikumpulkan, insya Allah kalau ikut KPIH saya aman, selamat. Padahal ngomong insya Allah, saya yakin dan saya ingat insya Allah aman, tidak ada kendala apapun. Tapi mungkin ya kalau mengaruh sombong ketua KPIH ini buat siji loro sakloter kesasar kabeh. Di Eropa di Milan sakloter kesasar kabeh. Makanya itu jangan ngomong sing gak perlu. Wis ibadah kepengin ngrasani wong iku atine ngrasani dengan tentunya astagfirullah. Ini terus ya memang intinya itu roh kita yang ibadah harusnya, bukan jasad itu isti'anah menolong kita. Baik. Terus, nah ini ruwet kayak ini suasana seputar tenda Mina. Nah ini jalurnya beda-beda, mungkin lentengnya beda-beda. Jadi umpama dari utara nanti masuk di lantai 1, dari selatan lantai 2, dari timur lantai berapa, sehingga sudah ada upaya agar tidak tubrukan. Oke. Lah ya nopo beberapa tahun kemarin kok sampai tubrukan. Tubrukan ini buat tubrukan saya bikinnya tubrukan mobil, tapi kalau tubrukan uang. Kan yang meninggal yang terakhir kemarin itu sampai 1.000 orang. Kenapa? Kok begitu? Kok tubrukan? Karena ada yang berusaha berjalan di luar jalurnya. Mesti ini di lantai 2 cukup lantai 1. Mesti ini lantai 3 cukup lantai 2. Akhirnya tubrukan. Jadi umat orang Indonesia yang ikut meninggal dunia waktu itu jelas-jelas mengambil jalurnya orang luar negeri. Oke, hati-hati. Karenanya istimewa. Pokoknya antum Pak Suki Mbak saya terus itu sampai lorong. Kemudian lempar jamrah Aqobah sudah dapat dilakukan sejak tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu utama lempar jamrah Aqobah pada waktu duha. Utama itu sekali lagi ya, utama itu kalau bisa dan tidak ada masalah. Kalau ada masalah maka tidak harus mengambil yang utama. Terus pas lempar jumroh niki betul sekali emosi. Oh, saya kali kepala. Lek niate sembarangi setan pun ngalih dhisik.
Loh, serius itu lewaya kobahan. Ya maka itu tadi rojuman saya Rahman itu setan-setan yang ada di dalam diri kita itu dibuangi. Jadi bukan kemudian melempar sampai ada yang kemudian melemparnya itu gampang kelintengnya tadi. Nah, ini pakai ketapel ini. Sudah begini. Yang terpenting itu bukan melempar. Yang terpenting itu bukan melempar temboknya, tapi yang penting masuk ke lubang. Ini kisi kudu dieling-eling. Yang terpenting bukan melempar temboknya, tapi masukkan di lubang. Kalau ternyata kena tembok terus keluar, maka boten sah. Kalau keluar dari lubang tidak sah, maka tapi dia pun dicemplung ngeten dong, ngeten kan melempar. Itu orang sing ngeten gitu lah. Kita tetap melempar, upayakan agar mendekat. Jadi jangan sampai menyakiti orang. Kadang-kadang itu untuk aku saking semangatnya mesti muncul dhisik kena sirahe wong kan sakit. Kalau bisa diusahakan tidak menyakiti orang. Krono setan itu gimana iso ditepil. Tadi melepaskan setan-setan yang ada dalam diri kita ini loh, keangkuhan kita, kesombongan kita, perilaku buruk kita itu dibuang sehingga pada saat selesai haji kita ini mampu berubah menjadi lebih baik. Mesti ini sehingga saling berdiri tadi loman sing biasanya mau ngerasani tadi gak ngerasanian. Nah, ini jumrah Aqabah dengan 7 butir kelikir. Tadi itu langsung diucapkan terus sekalian buatan oleh itu siji-siji. Setelah itu kita tahallul. Tahallul sunahnya gundul untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu yang terpenting 3 helai. Bapak-bapak minimal 3 helai. Aku gak gelem gundul. Apa sirahku mencrek ngomong nggih mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Jadi cuma ngeten Bapak, agar tidak tertipu, bapak-bapak kadang-kadang lho liyane kok gundul, aku gurung gak gundul, akhirnya melo-melo gundul. Niki nggih ndak dapat kesunahan. Jadi seumpama jenengan kepingin tahallul, gundul, tapi gundulnya belakangan, boten itu kesunahan. Nah, kalau kepingin kesunahan, tahallul itu begitu tahallul langsung digundul. Jadi aku kepingin gundul, berarti tahallul saja di tenda, boten apa-apa. Tidak harus di tempat. Di sana juga ada barbershop, ada tukang cukur banyak. Tetapi cukur pakai barbershop itu hukumnya makruh. Menjadi tidak makruh lek jenengan nyade kerjeke wong. Hukum asalnya makruh. Sebaiknya mencukurnya itu orang yang mencukur kita adalah orang yang juga dalam posisi ibadah. Tapi boleh gundul, ini boleh gundul di barbershop itu boleh diniati, tahallul itu boleh. Kalau bisa digundul sama Pak Yesus. Nah ini gambaran kita, sketsa kita dalam melempar jumroh untuk 11, 12, 13. Kalau tanggal 10 itu kita lemparnya cuma di sini mawon sekali terus tahallul. Nanti untuk 11, 12, 13, kalau 13 tidak apa-apa,
itu kita mengawali di Ula, Wusto, Aqobah. Kalau di sana Sugro, terus Wusto, Kubro. Nah itu. Ini podo kali Ula, Wusto, Aqobah. Jenenge beda dulu di Ulane kok gak ono. Ada tulisannya Sugro. Oh itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rajman lisaitin wa nidhalilir. Ini pelamparan jumrah Aqobah, kita hanya melewati Ula Wusto, tapi yang dilempar di Aqobah, di Aqobah saja. Setelah itu kita langsung kembali ke tenda. Nek kuat sing nom-noman mari Aqobah langsung mlayu nang ngene Madinah napa Masjidil Haram tawaf ifadah. Iku tenan ora bisa. Tapi nek kon sepo-sepo nggih jangan. Jangan. Tapi enak. Enaknya itu kenapa? Kalau begitu Aqobah kita langsung ke Masjidil Haram tawaf ifadah, itu masjidnya masih sepi. Kulo nate tahun kita itu langsung ikut sholat id sekalian di Masjidil Haram, terus tawaf ifadah selesai. Jadi segera menyelesaikan. Tapi umpama karena kondisi tubuh, itu sekali lagi haji itu fleksibel, ibadah yang paling lentur, karenanya harus melihat kondisi fisik kita masing-masing. Ini pelemparan jumrah Aqobah. Mungkin masih di Mina, ya harus nunggu sampai tanggal 13, nggak bisa tidak. Nah, persiapan melempar hari ketiga seperti biasa, kemudian melempar di Ula, Wusto, Aqobah. Kalau dari Mahbas Jin Mama itu lemparnya dari sebelah sini, larinya ke sini. Nah, berarti kalau dari Mahbas Jin harus ke Ula dulu, Wusto, Aqobah. Arahnya dari arah Mina, Mekah Medina, di Mekah. Jadi Mahbas Jin itu kira-kira 2 kilo dari Masjidil Haram. Ini hotel favoritnya orang Indonesia itu di Mahbas Jin, karena hotelnya bagus-bagus dan paling dekat dengan Masjidil Haram. Dan jenengan haji reguler itu malah lebih enak, lebih nikmat daripada haji plus. Betul. Karena itu tadi rentang waktunya lebih lama, kemudian tidak sibuk pindah-pindah hotel. Karena kalau di plus itu biasanya di Mekah itu pindah hotel 2 kali. Pertama di dekat Mina, kedua baru di dekat masjid. Baik, nah ini jamarohnya. Kalau ke Mekah, dari Mahbas Jin berarti kita larinya ke sini. Nah, kita ke Ulangi, Wusto, Aqobah. Tapi kalau kita dari penginapan, ini larinya langsung dari sini. Ula, Wusto, Aqobah. Ini ada 4 lantai Bapak Ibu, terus disesuaikan dengan jalur kita. Sebaiknya kita tidak mengambil jalur di luar jalur yang sudah disediakan agar tidak terjadi tubukan di luar. Golek-golekan itu gampang, karena apa? Karena petugas haji itu biasanya hanya disiapkan di tempat-tempat yang dilalui jamaah haji Indonesia. Terus, nah ini jamaah di Mina. Niki dalilnya kalau kita mengambil faman tajala fi yaumaini fala ithma alaih wa man ta'akhkhara fala ithma alaih liman taqa. Jadi mengambil nafar awal sama nafar tadi itu sama saja. Terus kalau kita kepingin mumpung di Mekah
niati usun melok corone Kanjeng Nabi sak isone nggih monggo ikut nafar tani. Nah, kalau pakainya nafar tani dengan nafar awal kan keluar dari jamaah. Melok nafar tani mau tolong kaca sedima. Kemudian kita kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i. Masuk dalam bus, ini memakai ada bus yang disediakan. Kalau kita lempar jumrohnya dari hotel, disepakati gimana ini, enak di tenda apa di hotel? Sepakat di hotel, semua ya sudah, nggak usah naik bis ya. Nanti tinggal lapor kepada ketua kloter bahwa posisi kita tidak menginap di tenda. Kembali ke Mekah, terus tawaf sa'i. Tawaf saja ya, tawaf saja. Sa'i untuk yang ifrad. Tawaf saja, sa'i untuk yang ifrad. Kalau yang tidak ifrad itu cukup yang tamatuk kayak kita biasanya itu cukup tawaf saja. Tawaf 7 kali dengan membaca baca apa saja, hafal Quran, terus Quran boleh. Nah, kalau bisa tawaf ini yang tertrik Bapak Ibu. Jadi jangan tawaf itu nek codot di maretno ping itu mari lompat tuh nabrak itu. Nah, kalau bisa di awal itu putaran itu kita mendekati Ka'bah, tapi kayak spiral. Semakin banyak putaran kita semakin menjauh dari Ka'bah. Jadi begitu putaran terakhir kita sudah di luar jalur tawaf, sehingga kita tidak mau berubah. Kadang-kadang ada yang tawafnya dibunderin aja, terus habis beruntung orang untuk keluar ke sini menghalangi orang. Meskipun kalau ada yang begitu kita harus memberikan jalan untuk mereka, tetapi alangkah baiknya tawaf itu dengan trik ini. Nah, tawaf itu dimulai dengan di rukun Hajar Aswad. Bapak Ibu sekalian, ini untuk rukun-rukun ya, rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, rukun Sam, rukun Iraq itu rukun pancet. Jadi kalau ditarik dari seluruh sampai Sam, tarik dari seluruh sampai Iraq, tarik dari seluruh sampai Yaman. Jangan kalau lihat di Google Map, dilihat Hajar Aswad ini kalau ditarik lurus-lurus urut mana? Urut Indonesia. Makanya tumone wong Indonesia itu mandi-mandi krono mancar di Hajar Aswad. Ini yang harus kita syukuri. Jadi perputaran ini kalau bisa pundaknya ini menghadap pundak kiri ada di arah Ka'bah. Dan pada saat tawaf kita tidak diperkenankan untuk menyentuh Ka'bah atau sadarwan. Sadarwan itu petongol-petongol di tembok itu apa istilahnya? Pondasi yang ada di bawah itu. Jadi kalau bangunan biasanya bagian bawahnya ada petongolnya begini. Itu jenis sadarwan. Di sini ini kan ada petongol ini, itu jenis sadarwan. Sampai 7 kali, setelah 7 kali ya sudah selesai. Oke. Masuk ke nopo matop, kita tawaf. Doa yang kata-kata. Bapak Ibu sekalian, ada riwayat pada saat kemarin terjadi badai di Ka'bah, itu di pintu Ka'bah ini penutup Ka'bahnya itu, kiswahnya itu terbuka. Nah, terbuka di sini, sebelah sini ini ternyata ada pintu yang sekarang sudah ditutup di tembok. Nah, beberapa kawan
itu mencari sejarahnya, ternyata zaman Rasul itu pintu Ka'bah itu memang ada dua, sebelah sini dan sebelah sini. Terus termasuk mustajabah doa itu memang di di sini, di depan pintu Ka'bah itu antara Ka'bah dan Hajar Aswad. Tapi ternyata di sini juga merupakan makom mustajabah untuk doa. Di sini juga. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Agus Santen. Saya mau menanyakan terkait dengan ihram tadi. Untuk wanita kan harus berpakaian menutup semua auratnya kecuali muka sama telapak tangan. Padahal waktu ihram itu kan mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai awal Muharram. Sampai yang tahallul asal itu kan kita meskipun sama-sama perempuannya nggak boleh terlihat auratnya terbuka kayak rambutnya sampai batasan tadi, kecuali kita sampai di dalam badan sendiri di kamar mandi atau apa itu. Bagaimana hukumnya ketika kita kayak pernah berhadas, kita mau bersuci ke haram, itu apakah ada kiat-kiatnya atau mungkin posisi yang masih diperbolehkan gitu, yang aurat yang mana masih diperbolehkan atau bagaimana untuk tadinya, dan juga waktu kayak mandi itu kan juga uncul-uncul itu tetap diperkenankan kalau di kamar mandi. Tapi kalau di luar di hadapan orang tidak boleh. Terus kalau untuk hadas macam-macam, ibu-ibu tetap bisa melakukan itu di kamar mandi. Boleh. Dalam, meskipun kelihatan ya, terus barang betul nopo, mandi pun boleh. Karena memang pas ke atas ngambon-ngambon di kancanya. Terus boleh. Bagaimana kalau kemudian masih haid? Semua rangkaian haji tetap bisa dilakukan kecuali tawaf. Haid itu tetap bisa dilakukan kecuali tawaf. Tawaf harus nunggu suci. Terus seumpama dengan tidak pakai obat, terus melakukan rangkaian haji itu tetap diperkenankan kecuali tawaf, karena tawaf itu hukumnya koyok sholat. Sambut. Barangkali ada ketika wudhunya itu oh wudhunya, cincin ada yang lepas. Nah ini wudhu itu kan kalau bisa ya di kamar mandi mawon wudhunya. Ada selang itu ya. Ya, terus pokoknya bagaimana kemudian kita bisa meminimalisir dengan kita meminimalisir terbukanya aurat. Itu aja. Termasuk kaki. Terus kalau mungkin wudhu di kamar mandi monggo, kalau tidak bisa kita meminimalisir terbukanya aurat. Itu aja. Kalau membasuh rambut kan bisa di dalam jilbab. Apalagi Syafi'i itu kan sebagian saja. Kalau Hanafi itu harus seluruh. Kaki kaki dilepas. Seumpama tidak dilepas betul-betul. Tapi sebaiknya dilepas betul-betul. Dilepas saja. Jadi kalau wudhu tetap wudhu dilepas, tidak apa-apa. Wudhu dilepas, tapi meminimalisir terbukanya aurat. Meminimalisir terbukanya aurat kalau mungkin di kamar mandi mawon wudhu. Kalau memungkinkan itu, karena antrinya pasti banyak untuk makanya termasuk mandinya di Armina, di Arafah, Mina itu kalau di Musdalifah insya Allah gak sampai mandi. Di Armina itu
lek saged teriak inuan seumpama nopo ingin buang hajat nopo BAB terus pipis gosok gigi saat bisa pisang godok sak gosok gigine dadi gak kesuwen wong nanti kuter inuan nanti godok gosok gigi macam-macam itu di karena memang antrinya panjang dan kamar mandinya darurat darurat itu artinya seperti itu ala kadarnya karena kita tidak bisa berlama-lama karena antrinya sampun gitu. Pertanyaannya di luar konteks haji boleh dong? Cuman ini membelai terus karena kan ini ada kejadiannya sudah sering dan mahasiswa saya baca mengalami atau sudah mengalami langsung tidak saya mengetahui yang punya masukan itu ada salah satu saudara sebetulnya disampaikan kami juga belajar dari kecil itu ditinggalkan keluarganya berantakan itu besar keluarganya berantakan otomatis pendidikannya kurang terus dia menjadi nakal sampai dia remaja akhirnya melakukan hal yang tidak baik jadi melakukan hal di luar jadi masa hukum terus setelah itu ada kejadian juga seperti itu terus dia itu seperti mencuri gitu akhirnya meninggal dengan di masa jadi ditemukan masa dari kecil dia hidupkan orang itu sampai akhirnya dia meninggal yang kurang beruntung terus bagaimana saya juga berpikir kalau itu kalau kejadian seperti itu nasib anak ini mulai sampai meninggal dan kondisi seperti itu bagaimana mengakomodirnya Allah itu dan berdari sampai sekarang. Terima kasih. Allah itu menciptakan orang itu ono sing apik ono sing elek. Lek apik tok kan sing elek ya menjadi tidak terukur. Dan rahman rahimnya Allah ada di sana itu. Jadi kadang-kadang untuk menilai kita orang yang sedang dalam posisi beruntung, apakah dia nanti mendapatkan keselamatan tergantung pada saat dikebuki masa itu sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dawuhnya Nabi itu mangkola la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in syarab meskipun dia berzina meskipun dia mencuri kalau dia la ilaha illallah ya masuk surga artinya rahman rahimnya Allah ada di mana dia kok nasibnya tidak beruntung terus. Orang yang tidak beruntung di dunia itu belum tentu di akhirat tidak beruntung. Orang yang menyabari kehidupan kondisinya itu dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa di akhirat. Jaraknya orang kaya sama orang miskin masuk surga itu 500 tahun. 500 tahun akhirat
setiap harinya itu selisihnya 1000 hari, 1000 tahun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah itu 500 tahun dulu orang miskin. Jadi mungkin di dunia kita kasihan, tetapi nanti kita akan dibalik di akhirat itu kita yang kasihan. Dan terus itu kalau bentuk rahmat rahimnya Allah, bentuk rahmat rahimnya Allah. Dan terus ada orang yang diberi kesempatan tidak beruntung, ada orang yang diberi kesempatan beruntung. Tinggal bagaimana dia memanfaatkan kehidupan ini untuk menjadi berpotensi ibadah. Termasuk ya, ada hadis Nabi yang menyatakan man bata sabihan wajaruhu jahian wallahi la yu'min, itu diucapkan oleh Nabi 3 kali. Wallahi ya la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man bata sabihan wajaruhu jahian. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Artinya orang yang tidak beruntung itu juga menjadi tanggung jawab orang sekitarnya. Kita dalam bahasa itu, dalam ajaran kita itu buat nonton ojo ngurus yang sama awakmu dhewe boten. Al-muslim akal muslim itu letaknya ada di situ. Al-muslim akal muslim itu letaknya di situ. Bagaimana kita membangun kepedulian kepada sesama. Jadi boten kemudian nopo kita mau sudah sahabat asyhadu alla ilaha illallah terus mesti mau surga, belum tentu. Karena itu tadi dalam surat Al-Qur'an disebutkan ahasaban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang wis ngomong iman terus gak dicoba, ya boten pasti ada cobaannya. Wong sekolah itu bayar supaya dikon ujian barang. Bayar kok dikon tes awake ya. Lucu ya. Stres, ujian stres, lumayan. Untuk stres bayar, singkat mampu memakan. Itu tadi. Begitu juga dalam kehidupan di dunia ini. Dalam proses haji kita akan menemukan tadi. Ya seperti itu. Banyak sekali. Orang ada pendapat ulama yang menyebutkan pergi haji itu disebut manis tato ilai sabila, yang disebut istitoah. Itu ada kelompok yang memaknakan istitoah itu pokoknya iso nang Mekah, iso nang Mekah nang Madinah dengan cara apapun. Makanya kemudian kita akan menemukan rata-rata orang-orang India itu haji sambil ngemis. Karena apa? Dianggap istitoah itu iso sampai tekan Mekah. Jadi sambil ngemis-ngemis di sana. Jadi ya itu tadi. Bagi mereka bagi kita adalah bagian bagaimana kemudian kita membangun kepedulian. Dan wong maling itu kadang-kadang, pencuri orang tidak baik itu kadang-kadang dikirim motor untuk kita kan untuk ngetes kita. Wong apik kabeh kan makin polisi gak payah. Disitulah kehidupan itu dibuat oleh Allah begitu, meskipun kemudian kita ini diberi kesempatan untuk yang disebut dengan iradah juz'iyah, diberi kehendak oleh Allah untuk menentukan hasil kita. Makanya kita perlu mengkhawatirkan dawuhnya Nabi bahwa kullun muyassarun lima khuliqa. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk mencapai sesuatu dengan penciptaannya. Dia kalau diciptakan untuk menjadi alunar itu akan dimudahkan dan perilakunya tidak baik. Tapi bukan berarti itu tidak berusaha. Kita patut mengkhawatirkan pada saat perilaku kita tidak baik, ojo aku alena. Maka saya harus berbuat yang lebih baik untuk memastikan diri kita ini tidak di jalur itu. Terus
Rahmat rahimnya Allah di mana? Di situ banyak. Wong itu dia sudah perilakunya tidak baik, pangeran jadi diberi kesempatan ambahan itu kan rahmat rahimnya Gusti Allah. Dia diberi keberuntungan bisa hidup itu kan bentuk rahmat rahimnya Allah. Kalau kita mengikuti syar'uman qablan, syariat orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, taubatnya itu harus dengan dibunuh. Syariat nabi terdahulu itu ada yang taubatnya itu boten istighfar tetapi harus dibunuh. Loh, kita ini tidak istighfar. Delok sampel-sampel kelereran kudu rotok. Ini yang bentuk rahmat rahimnya Allah. Betapa kita ini bisa melihat orang lain digawe rabun titimones bingung. Kayak semua coba-coba ya. Tetapi pada saat kita diberi kesempatan, nah itu bentuk rahmat rahimnya Allah. Baik, tampaknya tidak ada lagi yang tanyakan ya. Jadi alhamdulillah sudah mendapatkan materi yang cukup ya, lengkap tadi tentang haji ya. Jadi insya Allah kita akan praktekkan itu sebelum berangkat pun ada praktek. Lalu kemudian juga dari Kemenak pun juga ada